Efek dan hambatan dakwah. Dosen pengampu Bapak Ahmad Fadil Rizky, SPD, MH. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Susantri dan rekan saya Rosana. Teman-teman, di sini kami akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian dakwah. Kedua, efek dakwah. Dan yang ketiga, hambatan dakwah. Yuk lanjut ke topik. Pengertian dakwah. Istilah dakwah dalam bahasa Arab berarti menyeru atau mengajak. Dalam konteks Islam, pengertian dakwah merujuk pada proses menyeru, menyampaikan, mengajak manusia kepada risalah Islam, menuju Tuhan, menuju kebenaran, menuju jalan yang benar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Efek dakwah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap aktivitas, dakwah akan menuai reaksi baik positif maupun negatif. Artinya, setiap dakwah akan memiliki efek atau atsar pada mat'u. Menganalisa efek dakwah sangat penting dalam melakukan langkah-langkah dan strategi dalam berdakwah. Tanpa menganalisis efek dakwah, kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang bisa merugikan tujuan dakwah dapat terulang kembali. Efek dakwah sering disebut feedback atau umpan balik. Dari proses dakwah ini seringkali diabaikan oleh pelaku dakwah. Mereka seakan merasa tugas dakwah seleksi manakala telah selesai menyampaikan materi dakwah. Dalam dakwah tentunya efek yang ditimbulkan harus positif. Bagaimana seorang mat'u bersikap setelah mendapatkan materi dari dakwah? Jika tidak ada perubahan, maka berarti ada yang salah dalam penyampaian dakwahnya. Berdasarkan definisi bahwa hambatan dakwah adalah permasalahan yang muncul dalam mengajak dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah terhadap masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam perkembangan zaman masa kini. Hambatan dakwah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, faktor internal. Hambatan dakwah secara internal yaitu berupa problem dan hambatan-hambatan dakwah yang bersumber dan berasal dari lingkup internal kaum muslim sendiri. Contohnya, tentang menurunnya kualitas ilmu seorang dai, tentang kesesuaian metode penyampaian dakwah, penyampaian materi dakwah pada mat'u atau mubalagh. Yang kedua, ada faktor eksternal. Hambatan dakwah secara eksternal yakni problem-problem, hambatan-hambatan, dan tantangan-tantangan dakwah yang bersumber dan berasal dari berbagai kalangan dari pihak umat manusia di luar lingkup kaum muslim. Contohnya, tentang media dakwah, pemimpin yang zalim. Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk penyampaian materi dakwah ajaran Islam kepada mat'u, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat. Pada zaman modern seperti sekarang ini, seperti televisi, video, kaset, rekaman, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Dengan banyaknya media yang ada, maka dai harus dapat memilih media yang paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah. Tentunya dengan memilih yang tepat atau dengan prinsip-prinsip media. Adapun yang menjadi masalah di sini adalah masalah Memilih. agar hambatan dakwah tidak semakin kusut dan berlarut-larut. Perlu segera dicarikan jalan keluar dari kemelut persoalan yang dihadapi itu, yaitu yang A. Pendekatan personal. Pendekatan dengan cara ini terjadi dengan cara individual antara dai dan mat'u, langsung bertatap muka sehingga materi yang disampaikan langsung Diterima. Yang B.
Pendekatan pendidikan. Pada masa Nabi, dakwah lewat pendidikan dilakukan beriringan dengan masuknya Islam kepada kalangan sahabat. Begitu juga pada masa sekarang ini. Kita dapat melihat pendidikan terampil kasih dalam lembaga-lembaga pendidikan pesantren, yayasan yang bercorak Islam, ataupun perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat materi-materi keislaman. Yang C. Pendekatan diskusi. Pendekatan diskusi pada era sekarang sering dilakukan lewat berbagai diskusi keagamaan. Dai berperan sebagai narasumber, sedangkan mad'u berperan sebagai audiens. Sekian penyampaian dari kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.